Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Iwayan Agus Sumarjaya selaku sekretaris Pop Darwis Kampung Bali Bekasi. Saya, apakah Kampung Bali layak disebut kampung seni? Nah, itu kembali lagi ke penilaian orang yang berkunjung ke sini. Kalau menurut saya pribadi, ya opini pribadi, ya layak, karena memang di sini yang tinggal orang Balinya banyakkan seniman. Baik itu seniman tari, seniman tabuh, gamelan, seniman ukir, seniman lukis, band, kolaborasi, seniman kecap, semua lengkap di sini. Nilai-nilai dasar ya sama seperti bangsa Indonesia pada umumnya, Pancasila. Makanya nama Kampung Bali juga disebut nama TNI itu Kampung Pancasila. Tapi ada tambahannya bernuansa Bali. Nah, seperti ini, salam Pancasila gitu kan. Ya, karena memang di sini bukan orang Bali aja kan, ada berbagai macam suku dan berbagai macam agama, Hindu, Buddha, Kristen, Muslim, suku Batak, Jawa, segala macam ada. Dan kita tetap toleransi, seperti misalnya halal bihalalnya Lebaran, Hindu kan punya namanya Dharma Santi, itu kita gabung acaranya jadi satu doa bersama, makan bersama juga, bahkan masak-masaknya pun bersama. Jadi tidak ada saling curiga, oh ini halal apa haram gitu. Enggak, kita sama-sama masak. Menggunakan budidaya lele di sini biasanya, yang memang dimana lele tidak makan kotoran, tapi memang makanan yang organik gitu. Oh ya, karena ketika Kampung Bali Bekasi ditetapkan sebagai destinasi wisata yang baru di Kota Bekasi, di Sparbud, Dinas Pariwisata Budaya Kota Bekasi menyarankan agar kita membuat event tahunan atau kalender tahunan pariwisata. Nah, saya saat itu menyarankan agar kita membuat karnaval seni budaya menyambut hari raya Nyepi, karena kan berbarengan juga dengan pembuatan ogoh-ogoh ya. Dan kita juga ikut acaranya gelaran dari pemerintah Kota Bekasi, yakni PNBK, Pesona Nusantara Bekasi Keren, dimana saat kita tampil itu di GOR Patriot Candrabaga Stadion, kita membawakan tari Garuda Pancasila atau Garuda Nusantara. Ada kecapnya, ada penari ceweknya, kipas, sampai Ridwan Kamil, Pak Gubernur Jawa Barat saat itu, sama Pak Guru Soekarno Putra, anggota DPR dan juga anak dari Bung Karno juga berdiri standing applause ya buat Kampung Bali Bekasi. Nah, jadi PNBK kita juga yang selanjutnya membuat mobil hias juga bertemakan Garuda dari daun-daun bawang, pokoknya bahan-bahan ini ya bisa didaur ulang. Mobil Satpol PP Kota Bekasi yang kita hias saat itu. Nah, PNBK selanjutnya nanti tanggal 7 Desember di Jalan Ahmad Yani yang jalan dekat Sumarekon itu. Itu kita akan membawakan 3 menit pementasan calon arang. Calon arang itu apa namanya? Kebaikan melawan kejahatan, dharma melawan adharma. Pesannya. Terus kemudian selain PNBK juga ada apa tadi? Karnaval seni budaya. Mungkin selanjutnya kita mau membuat bazar di menjelang Galungan. Karena Galungan juga identik dengan penjor ya, janur kuning yang seperti orang kawinan, tapi bedanya penjor Galungan Bali itu ada rempah-rempah di ujungnya itu sebagai ungkapan rasa syukur panen kita bisa makan setiap hari kayak gitu. Jadi itu yang belum terlaksana, sama yang rutinitas weekend setiap Sabtu atau Minggu itu hanya baru sekali di tahun lalu. Alam Dewata Band dan juga konten kreator sebagai narasumber. Artinya justru kita ini karena kita dilihat seniman, setiap ada acara hajatan, khitanan, sunatan, kemudian juga acara kawinan, bahkan acara 17 Agustusan di tingkat RT RW, selalu itu senimannya melibatkan dari seniman di sini Kampung Bali. Kayak semacam panggungnya dengan dekorasi khas Bali, gapuranya, ada penjornya juga, janur kuning, bahkan kita menyediakan tari-tariannya juga, kecap misalkan melibatkan pemuda se-RW gitu. Bukan hanya tingkat RT doang dan bukan hanya orang Bali aja.
Nama saya Wayan Sudiarte. Kalau di pengurus Pokdarwis atau kelompok sadar wisata, saya sebagai kesenian, ya, bidang kesenian. Makna seni sebagai pelaku seni di kehidupan Kampung Bali, maknanya ya saya sebagai pelaku seni di Kampung Bali sebenarnya kesenian itu merupakan untuk mencari kehidupan di Kampung Bali, terutama seni saya ini kan sebagai pengukir pasir melele, di mana dalam kerajinan ini membuat patung atau tempat persembahyangan dan merias rumah seperti ornamen-ornamen yang ada di Bali. Kalau bahan dari pasir melele, proses pembuatan satu patung itu bisa memakan waktu sekitar, harusnya sih kelar 1 hari, tapi mungkin ada riasan-riasan yang bisa menyusul karena kita bekerja itu kejar-kejaran dengan cepatnya kering suatu media, karena kan ini dicetak dari campurannya ada pasir, ada semen. Jadi kita berusaha bekerja itu sesuai dengan kecepatan kita untuk bahan itu tidak cepat kering gitu. Untuk kegiatan-kegiatan di Kampung Bali seperti persiapan Hari Raya Galungan itu biasa kan, karena kalau penjor itu udah menjadi kalender di Kampung Bali, kalender tahunan di Kampung Bali. Jadi persiapannya ya seperti orang-orang yang beragama Hindu di Bali lah. Sehari sebelum Hari Raya Galungan kita mendirikan penjor, terus persiapan juga bersih-bersih tempat pembahyangan. Kedua bahan kadang-kadang kalau musim hujan itu agak susah pesanan pasirnya karena bahannya itu melewati sungai kecil, jadi kalau sungainya agak deras dia nggak bisa ngirim bahan gitu, namanya pasir. Ya keluh kesahnya gimana ya, kalau umpamanya di zaman modern seperti ini kesenian tradisional seperti masih manual seperti ini masih lumayan lah digemari sama konsumen. Jadi ada juga sih alat seperti untuk mencetak ukiran itu, tapi karena di Bekasi ini, di Jakarta terutama, kita jarang pakai cetakan karena lokasi tempat pembuatan sembahyang itu agak berbeda-beda. Kadang ada gede, kadang ada kecil. Jadi kalau kita pakai cetakan kan ukurannya akan sama. Dengan model manual ini kita bisa membuat ukiran itu menyesuaikan dengan lokasi yang ada. Harapan itu pasti ada. Mari generasi muda-mudi yang ada di Bali, kita ciptakan lapangan kerja yang lebih banyak di luar Pulau Bali. Halo, assalamualaikum. Nama saya Diah Kalinawati. Saya di sini sebagai bendahara di RT 11. Yang paling khas di sini ya tentu rumahnya ya punya ukir-ukiran, kemudian cara mereka beribadah, cara berpakaian juga kan udah pasti beda dengan kita. Ya itu adat mereka untuk beribadah di rumah sendiri. Mereka kan punya sanggah ya, tempat ibadah mereka sendiri di setiap rumahnya mereka. Harapannya ya tetap kerukunannya tetap terjaga ya. Kalau ngumpul-ngumpul ya tetap semuanya bisa datang biar kita tahu kan, saling mengenal, tapi sejauh ini semuanya sih udah keluar, semuanya udah bagus ya, tinggal mempertahankan kalau kata saya mah.